Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianto. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Elektro, Universitas Jambi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi divergensi pada mata kuliah Matematika Teknik dengan tujuan menambah nilai ujian akhir semester mata kuliah Matematika Teknik. Nah, mata kuliah Matematika Teknik ini diampu oleh dosen Bapak Samratul Fuadi, ST.MT. Baik, akan saya mulai penjelasan materi divergensi. Nah, di sini ada operator del. Nah, operator del merupakan operator pada diferensial vektor yang disimbolkan dengan nabla, yang didefinisikan dalam bentuk turunan parsial, yaitu nabla sama dengan do per do x i ditambah do per do y j ditambah do per do z k. Nah, operator del ini banyak sekali bermanfaat untuk mencari gradien, kemudian mencari divergensi, dan curve. Selanjutnya, definisi. Nah, definisi divergensi ini adalah fungsi skalar yang nilainya hanya bergantung pada titik-titik dalam ruang. Misalkan, vektor V ialah X, Y, Z sama dengan V1I ditambah V2J ditambah V3K terdefinisi dan diferensiable pada setiap titik IX, Y, dan Z. Nah, divergensi dari V atau di V, yaitu V nabla.V, didefinisikan oleh nabla.V sama dengan do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk dot V1i ditambah V2j ditambah V3k itu sama dengan mendapatkan hasilnya menjadi do V1 per do x ditambah do V2 per do y ditambah do V3 per do z. Nah, perlu kita ingat bahwa divergensi mengubah fungsi vektor menjadi fungsi skalar. Selanjutnya adalah sifat-sifat. Nah, sifat-sifat divergensi ini, misalkan f, x, y, z, dan g ialah x, y, z adalah vektor yang kontinu dan diferensiable terhadap x, y, dan z. Nah, tidak sama 0, X, Y, Z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiable terhadap X, Y, dan Z, serta A dan B adalah bilangan real. Maka berlakulah yang pertama, itu ada nabla dot AF ditambah BG sama dengan A nabla dot F ditambah B nabla dot G. Kemudian ada yang kedua, yaitu nabla dot tidak sama 0F sama dengan tidak sama 0 nabla dot F ditambah nabla tidak sama 0 dot F. Yang ketiga, yaitu ada nabla dot F dikali G sama dengan nabla dikali F dot G dikurang F dot nabla dikali G. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu ada nabla dot nabla dikali F sama dengan 0. Nah, inilah yang berlaku pada sifat-sifat divergensi fungsi skalar. Selanjutnya, baik. Nah, di sini saya memiliki beberapa contoh soal. Nah, find divergency V from vector function below. Nah, yang mana tentukan divergensi V dari fungsi vektor di bawah ini. Nah, di sini yang pertama ada V sama dengan X kuadrat 4Y kuadrat dan 9Z kuadrat. Yang mana X kuadrat ini adalah I dan 4Y kuadrat ini adalah J,
kemudian 9Z kuadrat ini adalah K. Sehingga ketika kita masukkan menjadi X kuadrat I ditambah 4Y kuadrat J ditambah 9Z kuadrat K. Sehingga ketika kita divergensikan menjadi di V sama dengan kita masukkan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, masukkan persamaannya. Nah, di sini setelah dimasukkan persamaannya yaitu do V1 per do X ditambah do V2 per do Y ditambah do V3 per do Z. Nah, sama dengan do per do X, masukkan nilai V1-nya yaitu X kuadrat, kemudian kita tambah do per do Y, masukkan nilai V2-nya 4Y kuadrat, ditambah do per do Z, masukkan nilai V3-nya adalah, oh maaf, ini terjadi kesalahan typo saat pengetikan saya. Di sini seharusnya do per do Z nilai V3-nya adalah 9Z kuadrat. Nah, setelah kita masukkan dalam persamaan, nah dikarenakan penyebut dan pembilangnya ini sama, sehingga dapat kita sederhanakan menjadi 2X, yaitu turunan dari X kuadrat menjadi 2X, kemudian 4Y kuadrat adalah 8Y, ditambah 8Z kuadrat turunan dari 9Z kuadrat. Nah, ini semuanya sama penyebut dan pembilangnya, sehingga dapat kita bagi atau kita sederhanakan. Nah, selanjutnya, setelah kita sederhanakan, dapatlah hasilnya, yaitu turunan dari X kuadrat, 4Y kuadrat, dan 9Z kuadrat, yaitu 2X ditambah 8Y ditambah 8Z kuadrat. Sekali lagi, mohon maaf, yang ini adalah typo ya, seharusnya 9Z kuadrat, bukan 4Y kuadrat. Nah, itulah contoh soal yang pertama. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal berikutnya. Nah, jika V sama dengan 2Y kuadrat, 5X, 0, yang mana 2Y kuadratnya adalah I, 5X-nya adalah J, dan 0 adalah K. Sehingga ketika kita masukkan menjadi 2Y kuadrat I ditambah 5X kuadrat J ditambah 0K. Nah, setelah kita mengetahui IJK-nya, maka kita div-kan div V menjadi masukkan seperti yang contoh soal yang sebelumnya yang ini, sama kita harus masukkan terlebih dahulu persamaan div-nya, yaitu do V1 per do X ditambah do V2 per do Y ditambah do V3 per do Z, sama dengan do per do X 2Y kuadrat. Ini 2Y kuadrat ini dapatnya dari V1. Nah, yaitu yang ini tadi, kan ini V1, 2, dan 3. Sehingga do per do X 2Y kuadrat ditambah do per do Y 5X ditambah do per do Z 0. Nah, ternyata penyebut dan pembilangnya juga sama, sehingga dapat kita sederhanakan atau kita bagi. Nah, setelah kita sederhanakan, hasilnya adalah 2Y kuadrat ini turunannya adalah 4Y, ditambah 5X, ini turunannya adalah 5, variabelnya hilang, kemudian ini 0. 0 itu adalah konstanta, sehingga hasilnya berapapun nilai konstantanya, maka turunannya tetap 0. Sehingga hasilnya adalah 4Y ditambah 5. Nah, inilah dua contoh soal yang kita tentukan div-nya dari fungsi vektor. Nah, insya Allah semoga kita sama-sama paham ya. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui dari operator del, kemudian ada dua contoh soal. Nah, selanjutnya adalah supaya kita lebih paham lagi, maka kita harus mengetahui aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, contohnya di sini ada balon udara. Nah, jika balon yang telah diisi udara,
Perlahan-lahan dibuat beberapa lubang pada balon tersebut. Kemudian tekan balon dan rasakan gas yang bergerak keluar dengan kecepatan tertentu. Volume gas dalam balon akan berkurang seiring balon ditekan. Nah, ketika balon gas itu ditekan terus, maka akan berkurang. Nah, volume gas dalam balon akan berkurang seiring balon ditekan. Nah, untuk menentukan volume gas yang keluar, dapat digunakan rumus divergensi. Nah, ketika balon itu ditekan, kan gasnya keluar tuh. Nah, berapa banyak yang berkurang itu, volume yang keluar itu dapat kita tentukan menggunakan rumus divergensi tadi, kawan-kawan. Nah, volume per detik dari gas yang keluar dari balon sama dengan divergensi dari kecepatan. Nah, jadi saya ulangi lagi, volume per detik dari gas yang keluar dari balon sama dengan divergensi dari kecepatan. Nah, itulah contoh aplikasi yang dapat kita ambil dari materi divergensi kali ini. Nah, jika ada pertanyaan atau ada penjelasan yang salah dalam saya menyebutkan kalimat, kata, ataupun tanda, mohon di komentar ataupun dimaafkan jika ada yang salah. Cukup sekian penjelasan materi divergensi yang saya jelaskan pada mata kuliah Matematika Teknik. Saya Afrianto dari Fakultas Sains dan Teknologi. Berterima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.